Baghansi Api-Api yang pernah menjadi kota terbesar penghasil ikan kedua di dunia adalah sebuah kota di Provinsi Riau yang banyak etnis Tionghoanya. Baghansi Api-Api bahkan memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Kenapa ya kok banyak etnis Tionghoa di Baghansi Api-Api? Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Andre. Intan cantik, waduh ada cantiknya. Bahas si Mamau jadi hakim di neraka dong. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mensupport channel ini bisa mensupport via Saweria dan di sana bisa nulis pesan. Pesannya bisa request video kayak si Andre ini tadi, pertanyaan atau support yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu ini sudah close PO ya. Close PO tanggal 6 Agustus. Gambar new release bulan ini adalah Chow Chow. Tuh lihat, identik banget kan sama Chow Chow. Pedangnya, potongan rambutnya, available di Shopee dan Tokped yang linknya Intan taruh di deskripsi. Ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada yang standar, ada yang premium. Yang pengen tahu detail apa toh bedanya standar dan premium, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Chow Chow, ada gambar tokoh Samko lainnya seperti Wan Yi, Zhuge Liang, Cao Zhelong. Ini kalau teman-teman suka Samko bakal ngeh kenapa ya Cao Zhelong pakai baju perang bawa bayi kayak gini. Liu Pu, 3 bersaudara. Selain tokoh-tokoh Samko juga ada Jin Se Huang yang merupakan kaisar pertama Tiongkok, Chatsbao, Kerasakti, dan yang paling ditanyakan sama teman-teman masih available ya guys ya, kaos dengan custom marga. Ada yang standar, glow in the dark juga ada juga yang warna emas. Yuk buruan di check out. Okay, let's start. Menurut website kebudayaan Kemdikbud, orang Tionghoa itu sudah ada di Baghansi Api-Api sejak tahun 1860. Kita semua tahu ya kalau orang-orang Tiongkok itu piawai banget dalam berlayar. Terutama pas Cheng He itu lagi viral. Siapa sih Laksamana Cheng He itu? Intan pernah bahas. Kalau teman-teman belum tahu, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Orang-orang Tiongkok ini datang ke Baghansi Api-Api dengan 3 kapal tongkang. Tapi mereka bukan datang langsung dari Tiongkok ya. Mereka ini orang-orang Tiongkok Selatan, kemudian mereka itu mengungsi, migrasi ke Thailand. Jadi Baghansi Api-Api ini bukan migrasi pertama mereka. Karena di Thailand itu ada chaos, ada konflik, ada ketidakcocokan, sehingga mereka memutuskan untuk berlayar jauh menuju ke negeri yang baru, menyelamatkan diri dari penduduk Songkhla. Selama perjalanan itu guys, banyak kejadian-kejadian. Sehingga hanya satu saja perahu tongkang yang selamat dan mendarat di Baghansi Api-Api. Yang dua nggak tahu entah di mana. Satu tongkang yang selamat adalah tongkang yang dipimpin oleh Ang Mie Kui bersama dengan 17 krunya. Mereka percaya bahwa mereka itu selamat karena mereka membawa patung Dewa Tai Sun Ong Ya yang diletakkan di belakang haluan dan patung Dewa Ki Hong yang ditempatkan di rumah tongkang. Menurut keyakinan mereka, gara-gara ngebawa patung inilah akhirnya mereka selamat. Petunjuk itu diberikan oleh dewa setelah mereka itu melihat cahaya api yang kelap-kelip dan mereka mengikuti cahaya itu sampai di darat. Mereka mendarat ke tanah yang pada saat itu tidak bertuan. Mereka membangun tempat pemukiman baru yang dikenal dengan Baghansi Api-Api. Yang mana bagan berasal dari nama alat atau tempat untuk menangkap ikan, yakni bagan, bagang atau jermal. Sedangkan api itu adalah nama pohon api-api yang berada di sekitaran pantai di Baghansi Api-Api itu. Tadi kan Intan bilang tuh kalau Baghansi Api-Api itu kota ikan, banyak banget ikan di Baghansi Api-Api. Terus
Intan juga bilang kalau etnis Tionghoa itu piawai banget dalam berlayar. Jadi ini serasa klik banget gitu ya, mereka itu nelayan ditempatkan di kota ikan. Jadi wis mereka itu merasa bagaikan wah ini benar-benar berkat dari dewa. Makanya di bagan si api-api itu ada ritual unik tiap tahunnya, yaitu ritual bakar tongkang. Itu ritual ucapan syukur karena menurut kepercayaan leluhur, dewalah yang memimpin dan menyertai mereka ke bagan si api-api. Sampai akhirnya mereka melihat api-api berterbangan di sebuah pulau yang damai, kayak akan ikan. Wah, itu mereka merasa hoki banget. Dan yang bikin haru nih, pada saat perayaan itu, warga itu membaur. Nggak peduli suku, nggak peduli ras, mereka itu gotong royong demi suksesnya acara bakar tongkang tersebut. Menurut sumber lain disebutkan pada masa pemerintahan Kaisar Tongzhi, itu dinasti Qing ya guys ya, tahun 1862 sampai 1874. Ada perantau dari Tiongkok yaitu Hong Shifan dan 10 kawannya dari Tong'an Fujian, China Selatan, datang ke bagan si api-api dan mengembangkan usaha perikanan di sana. Makanya menurut statistik pada tahun 1928, 400 lebih usaha penangkaran ikan yang merupakan sebagian besar ya guys ya itu di pelabuhan itu milik Tionghoa. Dulu bagan si api-api ini terkenal sebagai kota penghasil ikan yang terpenting, sampai dijuluki kota ikan. Menurut beberapa sumber, diantaranya surat kabar The Indische Merkur, menulis bahwa pada tahun 1928, bagan si api-api adalah kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norway. Bertonton ikan mulai dari ikan basah yang masih seger, udang kering, terasi, diekspor dari bagan si api-api ke berbagai tempat. Dalam 1 tahun, hasil tangkapan ikan itu kurang lebih ada 150.000 ton. Ekspor hasil laut ini berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi rakyat. Bagan si api-api menduduki papan atas daerah penghasil ikan terbesar di dunia. Tapi predikat ini lama-lama memudar karena faktor alam. Pesisir di sekitar bagan si api-api mengalami pendangkalan dan sempit oleh endapan lumpur yang dibawa air sungai Rokan. Sejarah bagan si api-api yang ada kaitannya dengan Tiongkok nih itu bisa dilihat dari jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan. Eksistensinya masih bisa dilihat sampai saat ini dengan banyaknya kelenteng yang berdiri. Mayoritas penduduk etnis Tionghoa di bagan si api-api itu memiliki kepercayaan Konghucu. Ada juga rumah kapiten Cina yang dibangun oleh kapitan Cina pertama di bagan si api-api. Kapitan itu jabatan yang dibentuk oleh Belanda ya. Ya itu kayak istilahnya kepala sukunya etnis Tionghoa. Rumah itu guys sampai sekarang itu masih ada dan memang sengaja dilestarikan oleh pemerintah. Kalau teman-teman pengen pelesiran ke Riau, boleh kok dilihat, dikunjungi rumah dari Kapiten Cina tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambahin, mau diskusi. Seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.